Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam abada. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, untuk perkuliahan yang keempat ini kita akan membahas tentang pertanyaan, tujuan, kegunaan, dan hipotesis penelitian. Saya pikir kajian ini menjadi penting karena ini nanti akan memberikan satu arah dari penelitian kita kan itu. Apa sih tujuan mengikuti mata kuliah ini? Yang pertama, nanti setelah mengkaji topik yang keempat ini, mahasiswa akan mampu yang pertama membedakan antara tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, dan kegunaan penelitian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa tujuan dan pertanyaan penelitian itu menjadi penting untuk dinyatakan atau disajikan. Yang ketiga, bahwa menulis tujuan penelitian akan mempunyai kemampuan untuk menulis tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, dan kegunaan penelitian. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa sih tujuan pertanyaan, hipotesis, dan kegunaan penelitian itu? Kita akan mengkaji definisi dari masing-masing istilah itu. Yang pertama, bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan yang memberikan arah atau fokus keseluruhan dari suatu penelitian. Kita harus ingat apa yang sudah kita kaji ketika kita membahas tentang paradigma penelitian, bahwa tujuan penelitian kuantitatif itu adalah to test the theory, jadi untuk menguji teori. Sementara untuk penelitian kualitatif tujuannya adalah to explore the phenomenon, untuk mengeksplorasi fenomena kan ini. Inilah nanti yang perlu diperhatikan. Yang kedua, bahwa pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang mempersempit atau membreakdown tujuan penelitian untuk dijawab peneliti. Jadi berangkat dari tujuan pokok yang disajikan, yaitu untuk menguji teori itu, bagaimana agar teori itu nanti bisa diuji, itu biasanya dengan mengkorelasikan antar variabel, membandingkan antar situs penelitian terkait dengan satu variabel, dan seterusnya kan itu di breakdown dari tujuan penelitian, sehingga nanti menjadi satu pertanyaan penelitian. Nanti kita perhatikan apakah contoh pertanyaan penelitian itu sudah baik ataukah belum kan itu. Yang ketiga, yaitu yang terkait dengan hipotesis ya. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah pernyataan dalam suatu penelitian kuantitatif di mana peneliti membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan antara dua variabel atau lebih yang didasarkan kepada teori kan itu. Jadi hipotesis itu didasarkan kepada teori. Kesimpulan sementara yang diajukan oleh peneliti yang didasarkan dari teori. Itu dulu ketika kita mengkaji perkuliahan yang pertama itu bagian dari apa? Dari rasional deduktif. Jadi rasional deduktif artinya bahwa teori itu digunakan untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah menyusun hipotesis, dan yang kedua adalah menyusun instrumen penelitian. Untuk teorinya digunakan menyusun hipotesis, sementara konsep yang ada dalam teori itu akan digunakan untuk menyusun instrumen. Dan insya Allah itu nanti terkait dengan bagaimana membuat instrumen kita akan kaji pada pertemuan berikutnya kan itu. Sekarang kegunaan penelitian adalah pernyataan arah spesifik yang digunakan dalam penelitian yang ingin dicapai. Biasanya kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu kegunaan teoritis sama kegunaan praktis kan itu. Oke. Mari kita perhatikan satu persatu kan itu. Yang pertama, kenapa sih tujuan dan pertanyaan penelitian itu penting untuk dinyatakan kan itu? Karena apa? Memang tujuan penelitian itu akan memberikan arah yang jelas yang akan dicapai dalam penelitian itu, sehingga baik peneliti maupun pembacanya itu nanti akan memperhatikan apakah memang tujuan yang sudah ditetapkan itu sudah betul-betul terjawab dalam penelitian itu ataukah belum kan itu. Jadi arahnya sehingga baik peneliti maupun pembaca itu jangan sampai kehilangan arah ya. Ketika peneliti itu melaksanakan penelitiannya, membuat laporan penelitiannya, dan ketika pembaca itu mencoba membaca laporan penelitian itu kan itu. Sehingga ketika arahnya itu menjadi jelas. Satu contoh misalkan penelitian itu akan menguji teorinya James Strong misalkan kan itu. Nanti dilihat apakah memang data-data yang disajikan, pembahasan yang disajikan, dan kesimpulan disajikan itu betul-betul bisa menguji apa teori James Strong ataukah tidak kan itu. Jadi tujuan penelitian itu digunakan untuk memberikan arah itu. Sementara
pertanyaan penelitian itu adalah langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Jadi sehingga tujuan itu bagaimana cara mencapainya itu dilakukan melalui langkah-langkah yang diberikan oleh peneliti melalui menjawab masing-masing pertanyaan penelitian. Sekarang kita melihat bagaimana contoh masing-masing ya. Di sini saya contohkan contoh tujuan penelitian adalah penelitian ini bertujuan menguji teori yang diajukan oleh James Strong dan kawan yang berbunyi teaching experience, teaching certification, educational coursework, dan content knowledge merupakan variabel yang berkontribusi terhadap kompetensi dosen. Ini adalah satu penelitian yang saya lakukan pada tahun 2019 di mana saya meneliti di beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Kediri dan Nganjuk kan itu. Ini dalam rangka untuk menguji teorinya James Strong yang sebagaimana bunyi disebut tadi kan itu. Tujuan penelitian seperti ini itulah yang menjadi tujuan asasi dari penelitian kuantitatif, yaitu untuk menguji teori. Sementara kalau di buku pedoman kita, tujuan penelitian itu adalah merupakan satu pernyataan yang ingin dicapai dari dari pertanyaan penelitian kan itu. Jadi kalau di buku pedoman kita itu biasanya disajikan kalau pertanyaan penelitian disampaikan dalam kalimat tanya, sementara kalau tujuan penelitian itu disampaikan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Satu contoh misalkan kalau ada seorang peneliti yang mengajukan pertanyaan penelitian, misalkan bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, itu tujuannya menjadi untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Pernyataan seperti itu oleh banyak peneliti profesional, kalau sekedar hanya merubah dari kalimat pernyataan seperti itu dikatakan redundant kan itu, jadi mubazir karena mengulang-ulang kan itu. Hanya saja karena memang di pedoman kita masih berbunyi seperti itu, maka saya harapkan mahasiswa bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah saudara bisa menggunakan panduan yang diberikan dalam buku metodologi penelitian yang kredibel, yaitu bahwa tujuan penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji teorinya. Itu nanti dijadikan satu alinea ketika di satu subbab tujuan penelitian itu, nanti di bawahnya dalam rangka untuk mencapai tujuan itu, maka 1, 2, 3 dan seterusnya yang isinya adalah sebagaimana pedoman yang ada di buku pedoman penulisan karya ilmiah itu kan. Dan alhamdulillah pedoman yang baru itu sudah diselesaikan oleh tim yang nanti perlu divalidasi oleh beberapa pejabat yang terkait ya. Semoga dalam minggu-minggu depan ini saudara sekalian sudah bisa menggunakan buku pedoman itu. Yang buku pedoman itu bisa diakses di websitenya LP2M kan itu. Sekarang kita berbicara tentang contoh pertanyaan penelitian. Di sini saya kasih contohkan, benarkah pelatihan mengakses literatur dan mengelolanya dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dosen PTKIS di Kediri dan Nganjuk secara signifikan? Yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan penelitian itu yang pertama harus jelas, yang kedua bisa diukur atau bisa diuji, yang ketiga itu menjelaskan variabel-variabelnya, yang keempat itu menjelaskan hubungannya. Ini kalau kita perhatikan, apakah ini sudah jelas? Saya pikir pertanyaan ini jelas kan itu, karena akan melihat benar enggak kalau pelatihan mengasah literatur dan mengelolanya itu bisa meningkatkan enggak. Kalau melihat apakah ini ada variabelnya, ada. Variabel yang pertama adalah pelatihan mengasah literatur dan mengelolanya. Sementara variabel yang lain yang merupakan variabel dependennya adalah kompetensi pedagogik dosen kan itu. Jadi apakah ini bisa diukur? Ya bisa, nanti ketika data terkumpul nanti kita bisa analisis dengan menggunakan teknik analisis tertentu. Terus pertanyaan yang kedua adalah, benarkah pelatihan mengakses literatur dan mengelolanya dapat meningkatkan kompetensi profesional dosen PTKIS di Kediri dan Nganjuk secara signifikan? Ini kalau kita perhatikan bahwa dalam rangka membreakdown, dalam rangka mencapai tujuan penelitian yaitu menguji teorinya James Strong tadi itu, saya membreakdown ke dalam dua pertanyaan itu, yaitu saya lihat pelatihan itu berkontribusi enggak terhadap kompetensi dosen. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi profesional kan itu.
Sekarang kita coba perhatikan hipotesisnya seperti apa. Hipotesis itu sebagaimana tadi saya katakan ada kesimpulan sementara yang diajukan oleh peneliti berdasarkan landasan teori. Oleh karena itu semestinya hipotesis itu di dalam sebuah karya ilmiah itu semestinya ditampilkan, disajikan setelah peneliti itu menyajikan landasan teori. Hanya saja kenapa hipotesis penelitian senantiasa disampaikan di bab 1 sementara landasan teori disampaikan di bab 2 dalam rangka ini untuk mempermudah hubungan antara pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian, karena hipotesis itu dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan satu jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Itu sebabnya kenapa hipotesis itu di hampir seluruh penelitian kuantitatif senantiasa ditampilkan, dinyatakan di bab 1, ya, itu. Dan tadi sudah saya katakan bahwa hipotesis itu adalah disimpulkan dari landasan teori. Mungkin enggak seorang peneliti itu mengajukan hipotesis tanpa teori? Sangat mungkin, manakala memang subjek atau topik yang dia sedang teliti itu memang belum pernah diteliti, kan itu. Kalau betul-betul bahwa topik itu betul-betul belum pernah diteliti, maka semestinya peneliti itu bisa membuat satu hipotesis yang nanti minta diaudit oleh pakar. Jadi ada namanya expert judgment. Pakar yang baik itu ada pakar yang terkait dengan topik, jadi disiplin ilmu, ya, pakar yang menguasai disiplin ilmu terkait dengan topik yang dia teliti, dan seyogyanya tidak hanya satu. Seyogyanya kalau untuk penelitian-penelitian yang profesional ya butuh sekitar tiga pakar untuk mengaudit itu apakah memang hipotesis sudah betul ataukah masih, artinya sudah lurus ataukah belum, kan itu. Hanya saja saya meyakini bahwa sekarang ini ada topik yang belum pernah diteliti. Saya pikir seluruhnya sudah pernah diteliti. Oleh karena itu ketika saudara menyusun hipotesis itu harus jelas. Jadi hipotesis itu saudara susun berdasarkan teorinya siapa. Yang kadang-kadang mahasiswa S1 maksud saya ketika dia menulis skripsi dan ketika mempertanggungjawabkan dalam satu ujian atau munaqasyah itu ketika ditanya, saudara menguji teorinya siapa, kan itu. Ini seringkali kebingungan walaupun dia punya hipotesis, kan itulah. Dalam satu penelitian kuantitatif semestinya yang diuji itu adalah hipotesis nol, hipotesis nihil, kan itu. Hanya saja kenapa yang sering disajikan yang pertama itu adalah hipotesis alternatif atau HA. HA itu hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian, karena memang hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian itulah yang didasarkan dari teori, kan itu. Oleh karena itu disajikan untuk yang pertama. Contoh dari hipotesis yang saya ajukan di sini adalah pelatihan mengasah literatur dan mengelolanya memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya kompetensi pedagogik dosen PTKS di Kediri dan Nganjuk. Satu hipotesis yang baik itu adalah hipotesis yang fungsional. Apa sih arti fungsional itu? Jelas. Jadi kalau dia pengaruhnya positif atau negatif. Karena di sini ada kata-kata meningkatnya, itu berarti bahwa hipotesis ini adalah hipotesis positif, kan itu. Jadi kalau hipotesis negatif itu ya manakala variabel X-nya itu meningkat, variabel Y-nya akan mengalami penurunan. Itu kalau korelasinya itu korelasinya negatif. Ini menggunakan korelasi positif. Apa tandanya di sini terhadap meningkatnya, kan itu. Jadi ketika pelatihan itu dilaksanakan semakin sering, semakin profesional, maka akan bisa meningkatkan kompetensi pedagogik dosen. Hipotesis yang kedua, karena tadi ada dua pertanyaan, pelatihan mengakses literatur dan mengelolanya memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya kompetensi profesional dosen. Yang perlu diperhatikan saudara bahwa jumlah hipotesis itu akan sama dengan jumlah pertanyaan penelitian, dengan catatan bahwa pertanyaan penelitian itu bukan pertanyaan deskriptif. Kalau pertanyaan deskriptif itu tidak perlu hipotesis. Satu contoh misalkan kalau kita meneliti tadi, misalkan korelasi antara motivasi sama prestasi. Kalau saudara mengajukan pertanyaan seberapa tinggi atau bagaimana atau seberapa tinggi motivasi belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri misalkan, itu tidak perlu hipotesis karena itu adalah pertanyaan deskriptif, kan itu. Tetapi kalau pertanyaan yang mengkaitkan antara dua variabel atau lebih, maka itu butuh hipotesis, kan itu, ya. Itu. Jadi hipotesis seperti cara menyusun hipotesis. Selanjutnya kita berbicara tentang hipotesis nihil, karena hipotesis
alternatifnya tadi berbunyi bahwa pelatihan itu memberikan kontribusi positif, maka hipotesis nihilnya menjadi pelatihan mengasih literatur dan mengelolanya tidak memberikan kontribusi yang positif. Jadi tidak memberikan kontribusi yang positif itu artinya boleh jadi kontribusi yang negatif atau boleh jadi tidak memberikan kontribusi apa atau yang diterima itu adalah HO kan itu. Jadi oleh karena itu ini jelas. Jadi karena nihilnya menjadi pelatihan mengasih literatur dan mengelolanya tidak memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya kompetensi pedagogik dosen PTKS di Kediri dan Nganjuk. Atau yang kedua ini adalah hipotesis nihil yang kedua, pelatihan mengasih literatur dan mengelolanya tidak memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya kompetensi profesional dosen di Kediri dan Nganjuk. Itu hipotesis nihilnya. Tadi sudah saya katakan bahwa nanti yang diuji dengan menggunakan statistika itu adalah hipotesis nihil. Oleh karena itu nanti biasanya nanti ketika kita menganalisis pakai statistika itu, misalkan menggunakan IPM SPSS kan itu, nanti ada angka signifikansi kan itu. Kalau angka signifikansinya itu paling tinggi sama dengan alfa, ya paling tinggi sama dengan alfa, maka tolak saja HO kan itu, karena kesalahan untuk menolak HO itu kecil. Tetapi kalau ternyata angka signifikansi yang lebih tinggi, ya terima saja HO kan itu, karena untuk menolak HO itu tingkat kesalahannya terlalu tinggi. Jadi nanti kita bisa pelajari ketika kita belajar analisis statistik. Oke. Yang terakhir ini adalah contoh terkait kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu kegunaan teoritis sama kegunaan praktis. Kegunaan teoritis sebagaimana kita pahami dan sudah pernah saya jelaskan bahwa pada dasarnya ilmu teori-teori itu sudah terbangun kan itu. Karena itulah yang kita uji kan itu. Oleh karena itu, penelitian itu harus memberikan sumbangsi terhadap teori-teori itu, apakah lebih melengkapi ataukah lebih memperkuat, atau barangkali kalau teorinya memang sudah tidak kuat ya digunakan untuk menggugurkan, karena memang tujuan penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori. Dan ini adalah kegunaan yang pertama, yaitu kegunaan teoritis. Sementara kegunaan yang kedua, jangan sampai kita meneliti itu tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun kan itu. Maka kita harus meyakinkan penelitian kita itu mestinya bermanfaat untuk siapa. Itulah kegunaan praktis. Oleh karena itu saya contohkan untuk penelitian saya yang saya lakukan tahun 2019 itu saya tulis di sini, penelitian ini mempunyai dua signifikansi. Pertama, signifikansi teoritis, yaitu mengembangkan teori yang diajukan oleh James Strong yang tadi saya uji, dan kegunaan yang praktis yang kedua adalah akan dirasakan oleh dosen peserta pelatihan dan sivitas akademika tempat peserta pelatihan itu bekerja. Peserta pelatihan siapa tadi? Dosen-dosen di PTKIS yang ada di Kediri dan Nganjuk. Itulah penjelasan terkait dengan definisi ya, terkait dengan definisi tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian dan kegunaannya, dan bagaimana contoh masing-masing, sementara dan bagaimana cara kita menyusun itu. Itu sedikit penjelasan saya terkait dengan topik perkuliahan yang keempat, yaitu tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian dan kegunaan penelitian. Saya berharap bahwa mahasiswa bisa mengeksplorasi apa yang sudah saya jelaskan ini dengan membaca literatur-literatur yang terkait, dan itu saudara bisa membaca buku-buku yang kredibel. Tahun semester kemarin kan sudah saya kasihkan beberapa buku, misalkan bukunya John W. Creswell, bukunya Donald Ari, bukunya Lawrence Newman, bukunya yang ditulis oleh The Second Book of Related Vision, dan buku-buku yang lain kan itu. Atau saudara juga bisa membaca buku-buku metodologi penelitian yang ditulis oleh pakar-pakar dari Indonesia, dengan catatan bahwa buku yang saudara baca itu buku yang ditulis secara serius ya oleh seorang pakar, sehingga apa yang kita dapatkan itu memang disiplin ilmu yang bermanfaat. Saya pikir begitu apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya untuk mahasiswa, untuk siapapun yang berusaha untuk menekuni metodologi penelitian kuantitatif. Kita bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.